Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rafiq dari kelas PTIK 2B. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang materinya yang berjudul merancang pengalamatan jaringan. Teman-teman yang terhormat kepada Bapak Nanang Abdurrahman selaku dosen pengampu. Langsung saja ke materi yang pertama, langsung saya akan share screen kan. Nah, di sini ada presentasinya, langsung saja. Judulnya yaitu merancang pengalamatan jaringan. Langsung ke materi yang pertama yaitu mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan. Sistem operasi pada jaringan atau network operating system merupakan suatu jenis sistem operasi yang tujuannya merupakan untuk menangani jaringan. Biasanya sistem operasi satu ini terdiri dari banyak servis atau layanan yang ditujukan guna melayani pengguna, seperti layanan berbagi printer atau alat cetak, layanan berbagi dokumen atau berkas, HTTP service, DNS service, dan lain-lain. Ada juga jenis-jenis sistem operasi jaringan. Sistem ini mempunyai basis grafis sesuai namanya. Sistem operasi jaringan ini memakai tampilan gambar atau grafis untuk memudahkan proses konfigurasi atau pemakaian dari sistem ini. Para pengguna tak perlu untuk menghafal berbagai sintaks atau perintah bahasa pemrograman yang tertentu, di mana biasanya dipakai sistem operasi jaringan seperti ditemukan pada sistem berbasis teks. Ada juga kelebihan dari sistem operasi berbasis grafis. Ini cukup banyak, seperti yang pertama ada desain grafis lebih menarik, yang kedua user friendly atau mudah dipakai, yang ketiga meningkatkan dan menarik minat dari pengguna, yang keempat lebih baik dalam berinteraksi dengan komputer, yang kelima resolusi gambar tinggi. Ada juga kekurangannya sistem operasi jaringan. Yang pertama memerlukan memori besar, yang kedua bergantung kepada hardware, yang ketiga memerlukan tempat yang banyak di layar komputer, yang keempat fleksibilitas yang kurang. Ada juga beberapa sistem berbasis grafis ini seperti Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 3.51, Windows 200 NT.50, Linux Red Hat, Microsoft MS-NET, Novell Network, Microsoft LAN Manager. Ada juga sistem operasi jaringan berbasis teks. Pengertiannya adalah networking operasi sistem yang satu ini sesuai namanya memakai perintah yang berupa teks atau perintah DOS yang dipakai untuk menjalankan sistem operasi dan untuk melakukan proses konfigurasi. Para pemakainya kerap kali diharapkan untuk dapat menghafal berbagai sintaks atau perintah DOS yang kerap digunakan supaya bisa untuk menjalankan sistem operasi jaringan ini secara baik. Ada beberapa kelebihan dari sistem operasi berbasis teks, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mudah dalam pengoperasiannya. Yang kedua, tidak terlalu besar space yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak membutuhkan memori besar. Yang keempat, kompatibel untuk hampir semua hardware atau software. Selain itu, ada juga kekurangan dari network operating system ini, seperti teks merupakan mode operasinya. Yang kedua, tidak mudah digunakan atau tidak user-friendly. Yang ketiga, tidak kompatibel pada software grafis. Contoh dari sistem operasi dengan basis teks ini seperti Sun Solaris, Linux SUSE, Linux Debian, Linux One Red, Mac OS, Knoppix, Unix, Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, Windows NT. Sistem operasi Sistem operasi jaringan berbasis GUI. Sistem operasi berbasis GUI merupakan sistem operasi di mana penggunanya tidak perlu menghafal berbagai baris kode dan bahasa pemrograman yang ruwet. Penggunaan lebih dimudahkan dengan adanya perintah simbol, gambar, dan grafis. Ada juga jenis-jenis sistem operasi berbasis GUI. Yang pertama Windows, yang kedua Mac OS, Macintosh Operating System, yang ketiga Linux,
yang keempat Unix, yang kelima IBM OS 2, yang keenam FreeBSD, yang ketujuh Chrome OS, yang kedelapan Solaris. Berikut ini adalah beberapa contoh sistem operasi jaringan berbasis GUI atau grafis. Yang pertama Kali Linux, yang kedua Linux Debian versi grafis, yang ketiga Linux Red Hat, yang keempat Windows NT 351, yang selanjutnya Windows 2000, yang selanjutnya Windows Server 2003, Windows XP, Microsoft MS-NET, Microsoft Flash Manager, Novel Network. Contoh sistem operasi standar GUI. Yang pertama ada Windows 7, yang kedua Windows 8, yang ketiga Windows 10, yang keempat IBM OS 2, yang kelima Mac OS X, yang keenam Mac OS, yang ketujuh Android 4 VC. Ada juga fungsi-fungsi dari sistem operasi jaringan. Yang pertama, menghubungkan beberapa komputer dan perangkat yang lainnya ke jaringan sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, menyediakan layanan yang tertentu untuk berbagai perangkat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, membantu dalam memudahkan proses penambahan klien serta sumber-sumber daya lainnya. Yang keempat, membantu dalam memakai kemampuan server di jaringan komputer dengan efisien. Selanjutnya ada menginstal dengan mengkonfigurasi jaringan. Yang pertama, cara menginstal driver NISC pada SO berbasis Windows. Yang kedua, cara mengkonfigurasi jaringan berbasis GUI, Windows atau Linux. Yang ketiga, ada cara mengkonfigurasi perangkat jaringan pada SO jaringan berbasis Extra. Yang keempat, cara mengecek jaringan bekerja dengan baik figurasi. Selanjutnya ada di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar mode komputer. Yang pertama ada peer-to-peer atau P2P. Secara bahasa, peer dapat diartikan sebagai rekan kerja. Peer-to-peer merupakan suatu model di mana tiap VC dapat menggunakan resource pada VC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai VC lain. Yang kedua ada client server. Client server adalah model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan dan juga mekanisme komunikasi antar node dan dalam jaringan. Selanjutnya ada segmen pada jaringan. Pengertian segmen jaringan. Segmentasi jaringan adalah gagasan untuk membuat subjaringan dalam jaringan perusahaan atau beberapa jenis jaringan komputer lain secara keseluruhan. Segmentasi jaringan memungkinkan penahanan malware dan ancaman lainnya dan dapat menambah efisiensi dalam hal kinerja jaringan. Ada juga keuntungan segmentasi jaringan. Yang pertama, berkurangnya kemacetan. Peningkatan performa tercapai karena pada jaringan tersegmentasi terdapat lebih sedikit host pada subjaringan, sehingga meminimalkan lalu lintas lokal. Yang kedua, ada keamanan yang lebih baik. Yang ketiga, siaran akan dimuat ke jaringan lokal. Struktur jaringan internal tidak akan terlihat dari luar, dan lain-lain. Kelas IP address, subnetting, dan VLSM IP address. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address terdiri atas 32 bit, biari digit atau bilangan duaan, angka biner yang dibagi dalam 4 okta, atau byte terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255. Selanjutnya ada subnetting. Seorang network administrator sering kali membutuhkan pembagian network dari suatu IP address yang telah diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP. Dikarenakan persediaan IP address pada saat ini sangat terbatas akibat menjamurnya situs-situs di internet. Cara untuk membagi network ini disebut dengan subnetting dan hasil dari subnetting disebut subnetwork. PLSM Polyhour LED Subnet Mask. Konsep subnetting menjadi solusi dalam mengatasi jumlah pemakaian IP address. Akan tetapi kalau diperhatikan maka akan banyak subnet. Selanjutnya ada mendokumentasikan pengalamatan jaringan. Yang pertama, pengertian topologi star. Topologi star merupakan salah satu bentuk dari topologi jaringan. Topologi star ini didesain menyerupai bentuk bintang. Topologi ini memiliki node inti tengah yang disambungkan ke node lainnya, di mana node tengah tersebut merupakan sebuah konsentrator seperti switch dan hub yang berfungsi sebagai pengatur distribusi komunikasi data. Ada juga kelebihan topologi star. Yang pertama, mudah ketika mencoba mendeteksi masalah pada jaringan.
Selanjutnya ada bisa meminimalisir masalah jaringan ketika terjadi kerusakan pada salah satu kabel, karena masalah jaringan hanya akan mempengaruhi perangkat yang dilalui kabel rusak tersebut. Selanjutnya ada sangat fleksibel, keamanan data termasuk tingkat tinggi, kecepatan transfer data pada jaringan akan sama besar antara komputer klien dengan server pusat. Ada juga kekurangannya, pasti di setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu jika perangkat switch atau hub yang menjadi node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti dalam melumpuhkan jaringan. Selanjutnya diperlukan biaya yang banyak karena pemakaian kabel yang boros. Selanjutnya jumlah terminal bergantung dengan jumlah port switch atau hub. Ketika semakin banyak perangkat yang ditambahkan, maka akan mempengaruhi kecepatan jaringan. Biaya jaringan yang diperlukan lebih mahal daripada topologi ring atau bus. Ada juga jenis kabel yang digunakan pada topologi star ini adalah UTP, STP, fiber optic. Contoh penggunaan sekolah, kantor, warnet, agensi. Jadi di setiap kabel ini banyaknya digunakan di sekolah, di kantor, warnet, dan agensi. Cara membuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Silakan buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu siapkan 6 PC, 1 switch, 2950, 241 server, PT kabel storage, UTP, STP. Susunan di semua sesuai keinginan kalian. Nantinya kita akan membuat konfigurasi di HP server yang mana setiap PC akan diberikan IP address secara otomatis. Hal ini berguna ketika jumlah PC terlalu banyak dan tidak memungkinkan untuk diberikan IP secara statis atau manual. Pertama, berikan IP address pada server dengan cara klik icon server, pilih menu desktop, lalu IP configuration. Gunakan static dan setting IP address-nya. Kodenya adalah 192.168.10.10, SM255.255.255.0, gateway 192.168.10.1, seperti pada gambar berikut. Gambarnya ada di situ ya. Kemudian silahkan masuk ke menu service pada server dan pilih DHCP. Keterangan. Aktifkan service, masukkan default gateway sama seperti yang telah kita berikan pada server yaitu 192.168.10.1. Kosongkan saja DNS server, start IP address, karena tadi 192.168.10.10 sudah dipakai oleh server, maka kita akan mulai memberikan IP PC klien dari 192, 168, 10, 11, hingga seterusnya. Isikan IP tersebut pada kolom start IP address, subnet masknya, kodenya di situ, sisanya default, klik save untuk menyimpan, selanjutnya buka setiap PC yang ada, lalu pilih desktop, IP configuration, dan pilih DHCP, maka IP akan terisi secara otomatis. Berikut laporan hasil pencatatan pengamatan jaringan. Jika semua telah selesai, silakan lakukan cek ping ke server maupun ke PC lainnya dengan cara klik salah satu PC, pilih menu desktop, command prompt, dan lalu ketikkan ping 192.168.10.10. Untuk ping ke server, ping 192.168.10.14 untuk ke PC lainnya. Jika tampilan ping sama seperti pada gambar di atas, maka semua PC telah siap untuk mengirimkan data dan sebuah jaringan dengan topologi stars telah berhasil terbuat. Demikian presentasi dari saya, Nur Rafi. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.